pemikir-pemikir atau apa istilahnya tokoh-tokoh yang juga memiliki concern terhadap seni. Di masa klasik ada Al-Kindi, ada Ar-Razi, Ibnu Sina, Al-Farabi yang merupakan tokoh Muslim yang dikenal memiliki keahlian di bidang seni, khususnya teori-teori musik yang digunakan untuk tujuan pengobatan. Bahkan juga uh, notasi musik yang menjadi yang digunakan untuk saat ini pun berasal uh, dari tradisi Islam, seingat saya. Kemudian menurut saya ya di dalam Islam sudah sepatutnya ini menjadi penggerak akal untuk dapat menyelami apa yang lebih jauh, apa yang ada yang lebih jauh di balik materi. Setiap manusia ini memilih hak untuk mengungkapkan kreativitas dan menyalurkan hasrat keseniannya seperti dalam pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an, misalnya seperti qiraah sab'ah. Ini kan saya rasa itu juga bagian dari seni Islam. Kemudian proses kreatif, seni kaligrafi dan lain sebagainya. Arsitektur Islam misalnya seperti itu. Seni Islam ini adalah ekspresi tentang keindahan wujud dari sudut pandang Islam mengenai manusia, mengenai hidup dan alam semesta yang menjadi jalan menuju pertemuan antara kebenaran dan keindahan. Adapun jika spirit seni adalah rasa tentang keindahan serta ekspresinya, maka perlu diketahui bahwa Islam telah lama menanamkan rasa cinta dan cita rasa keindahan tersebut dalam lubuk hati setiap Muslim melalui Al-Quran, seperti itu. Selanjutnya, ini sedikit saja lah tentang ini dari Syed Hussein Nasr mengenai seni Islami. Nah, konsep yang diusung oleh Nasr ini sebetulnya merujuk pada teori metafisis Plato, turunan dari idealisme Plato, yakni ada alam ide, ada alam materi. Ya, ini bahwa seorang seniman ini sudah melangkah terlalu jauh ya, bahwa seorang seniman telah melangkah jauh karena 2 kali mengaburkan kenyataan. Ada kenyataan paling atas, kenyataan tertinggi, yakni alam ide, kemudian dunia kita ini kemudian dijauhkan lagi oleh para seniman. Dunia kenyataan pada tingkatan paling rendah. Dunia seni merupakan dunia yang hanya dapat digeluti menggunakan dengan melakukan pencurahan intelektual, karena seni berkenaan dengan kenyataan. Pengetahuan praktis manusia tidak dapat mencapai kenyataan tertinggi atau alam ide itu tadi. Maka diperlukan kontemplasi dan perenungan mendalam untuk dapat mencapainya, kata Nasr. Mungkin inilah yang menjadi ciri khas pemikiran timur dan tradisionalis yang lebih mengedepankan pandangan metafisis. Kemudian Nasr membagi seni ke dalam dua jenis. Ini seni suci dan seni tradisional. Nah, ini konsep Sentia Sakra juga. Ya, ini seni suci merupakan seni yang langsung berhubungan dengan apa ini tadi? Berhubungan dengan
praktik-praktik agama dan spiritual, termasuk di dalamnya seni kaligrafi, arsitektur masjid, dan tilawah Al-Quran. Sedangkan seni tradisional Islam bagaimanapun juga meliputi setiap bentuk seni yang dapat dilihat dan didengar, mulai dari seni pertamanan hingga puisi. Segala bentuk tradisional juga menggambarkan prinsip-prinsip wahyu Islam dan spiritual Islam, namun lebih ke cara yang tidak langsung. Dalam beberapa hal, seni suci adalah inti dari seni tradisional yang secara langsung menggambarkan prinsip dan norma yang tidak digambarkan secara langsung oleh seni suci itu tadi. Seni suci Islami ialah pusat dari perenungan dan makna. Inti dari makna inilah yang merupakan universalitas pesan-pesan materi yang disuguhkan. Kesucian menjadi pusat serta puncak tertinggi perjalanan manusia. Kualitas inilah yang nantinya terpancar pada seni tradisional Islam hingga seluruh aspek. Pancaran ini termanifestasi menjadi seni-seni tradisional Islam yang nyata dan dirasakan dan dapat kita indera. Mungkin sampai situ saja yang dapat saya sampaikan, rekan Fadil. Saya kembalikan kepada antum. Baik, terima kasih rekan telah memaparkan bagian ini. Saya ingin sedikit menambahkan tentang sastra tadi, bahwasanya polemik ataupun problematika antara sastra dengan agamawan ataupun dalam hal ini adalah fuqaha itu sebenarnya perbedaannya ataupun cara pandang kaum fuqaha ini menggunakan pendekatan legalistik. Nah, bisa memberikan contoh, berikan contoh apa yang menjadi perdebatan mereka. Para fuqaha seperti apa, para sufi seperti apa. Contohnya apa? Baik. Contoh kasus dalam hal ini adalah Hamzah Mansuri dan Nuruddin Araniri. Hamzah Mansuri dalam pendekatan sastra itu menggambarkan ataupun imajinasi Hamzah Mansuri tentang Tuhan menggunakan tasbih ataupun contohnya apa? Ya, contohnya seperti apa? Contohnya kurang tahu, Prof. Ya, Anda bisa dong, tidak ada contoh bagaimana. Harus lebih konkret. Apa yang mereka perdebatkan? Ini para sufi imanennya itu apa? Anda ngerti tidak imanen itu apa? Transenden itu apa? Jadi apa yang mereka perdebatkan? Apa? Yang pernah Anda bahas ini masalah, misalnya Anda bicara Arabi, Anda bicara masalah apa tadi al-halas. Apa yang mereka perdebatkan? Atau memang para sufi itu salah mungkin? Lebih ke pemahaman tentang Tuhannya, Prof. Iya, seperti apa dia memahami itu kita bisa dialogkan di sini juga. Ya, seperti apa para sufi itu memahami Tuhan seperti apa? Para sufi memahami Tuhan itu dengan imanesi, sedangkan yang pihak lain seperti Nuruddin Araniri memahami Tuhan ini dengan transidental. Dengan apa itu? Yaitu memisahkan antara makhluk dan Tuhannya, yaitu ingin mensucikan Tuhan dari sifat-sifat manusia itu ataupun makhluk. Salah ada itu? Sebenarnya beda penekanannya, Pak. Nah, di mana bedanya? Di mana? Satu ingin menggabungkan antara manusia dengan
Tuhan, maksudnya dalam semakin ingin mendekatkan, saking dekatnya manusia dengan Allah itu, maka dalam khayalan para sastrawan ini, dalam hal ini Hamzah Mansuri, jadi mengimajinasikan bahwasanya Tuhan itu saking dekatnya dengan manusia Itu kan sehingga ada dia masalah. Al-Quran juga ngerti itu, tidak ada masalah. Jadi bagaimana dia menjelaskan? Kan wa iza salaka ibadi ani fa ini apa masalah? Ananu aqrabu min hablil warid. Memang Allah itu dekat. Apa bang dibantah oleh para fuqaha yang enggak tuh? Itu ayat Al-Qur'an tuh. Harus lebih jelas. ya bro, Ini tapi ayat dalam Al-Qur'an. Nggak mungkin ayat itu dibantah oleh para fuqaha. Nah, tapi kemudian para sufi memahami ayat itu gimana? Itu soalannya. Nah, gimana itu? Mungkin bisa menambah Yang ini, Mungkin lain. bisa dibantu, mungkin Prof. bisa menambahin, Prof. Ya, silakan. Gimana? Begini, Prof, di sufi atau tradisi tasawuf itu ada yang namanya tarian Jalaluddin Rumi, Iya. gitu. Tapi dalam kajian fikih, dalam hal ini fuqaha menentang hal tersebut karena prinsip dari fikih itu adalah dohir atau yang tampak saja. Maka tarian yang bersifat sufi atau tarian Rumi itu beserta musik-musiknya, para fuqaha jelas mengharamkan karena hal tersebut dapat untuk kacamata fuqaha itu sendiri. Apa yang bisa? Itu kan tarian biasa aja. Pakaiannya biasa, ada Iya, Bro. masalah, nggak ada yang telanjang, nggak ada segala itu. Apa yang diharapkan oleh para fuqaha? Nah, Iya, Kemungkinan, dalam Prof, arti tidak ada dalilnya. Beda perspektif saja. nah, Tidak berdasar, perspektif tidak ada saja, Bro. dasarnya. enggak kok bisa, enggak bisa perspektif kok saling mengharamkan, saling menghilangkan, nggak ada perspektif itu. Itu sudah mendasar perbedaannya. Kan masalah tauhid dong. Ya Itu kan kan masalah tauhid. mungkin Nggak bisa bagian tuh fuqaha, Prof, kan biasanya itu dipertentangkan kan masalah hukum. Dan sekarang mungkin banyak yang mungkin mengharamkan kayak musik, sastra, sedangkan para sufi kan yang memang untuk dengan jalan torika, dengan misalnya torika-torika yang menggunakan fasilitas seni atau sastra itu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, itu kan lebih bernuansa mereka rasakan. Tetapi di kalangan fuqaha kan mereka selalu mereka Nabi selalu pernah melakukan, enggak ada kok. Nabi itu enggak anti terhadap seni. Al-Quran itu sendiri kan seni kan? ya, Gimana sih? Al-Quran itu adalah seni, Asmaul Husna. Jadi keindahan, kesempurnaan itu berasal dari sana. Apa yang ditentang oleh para fuqaha? Anda jangan menganggap dangkal para fuqaha itu loh. Di sini yang salah persepsi itu Anda. Al-Quran tepatnya adalah kitab sastra terbesar, Prof. Nah itu, apa masalahnya? Kok Anda salahkan para fuqaha? katanya Apa bid'ah, para Prof. fuqaha tidak berpegang pada Al-Quran? Kan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah. Keindahan itu berasal dari Al-Quran itu. Apa ditentang tuh oleh para fuqaha? Yang enggak tuh. Apanya yang ditentang? Atau persoalan wahdatul wujud yang perlu ditentang dong. Ittihad yang perlu ditentang. Itu persoalan. Nah, gitu. Ini yang ditentang. Jadi persoalannya apa, Prof? Nah, yang punya tadi, yang tadi Pak tadi itu apa yang masalahnya? Apa yang disalahkan Aceh itu? ya masalah tadi Prof Mansuri itu merupakan anak ideologinya dari Ibnu Arabi tentang Ya apa pendapat Ibnu Arabi itu seperti apa? yang mengatakan itu Prof, yang kan terkenal dengan teologi Ibnu Al-Hallaj itu maknanya anal haq, maksud itu Prof. Nah itu salah Anda. Apa yang maksud oleh Halaj itu anal haq itu apa? Sebenarnya tidak salah kalau kita Nah, apa yang maksud dengan al halaj itu apa? Anal haq itu apa? maksudnya penggabungan antara manusia dengan Tuhan saking besarnya Prof. Hah?
Maksudnya bagaimana? Pergabungan manusia dengan Tuhan. Seperti apa itu? Mungkin Prof, inti permasalahan orang fukaha mempermasalahkan para sufi ini yang menggunakan seni itu karena mereka memandang bahwa seni dan musik itu ada apa namanya menentang, tidak bisa digunakan dalam hal ibadah. Jadi seni dan musik itu tidak bisa dipergunakan dalam persoalan ibadah. Sementara kan ahli-ahli torika atau misalnya orang sufi kan menggunakan itu ya dijadikan sebagai sarana untuk beribadah kepada Tuhan. Nah itulah yang mungkin inti dia yang dipertentangkan oleh fukaha. Apakah seni itu menjadi sarana ibadah? Benar itu? Salah atau benar itu? Kalau itu menjadi sarana ibadah, itu kan jalan pada Tuhan. Benar itu? Aku salah memang. Ya. Ini pemateri membawa masalah seni, tapi yang dibahas masalah akidah. Iya, karena seni sufi itu memang berkaitan dengan masalah akidah. Iya. Tidak salah itu. Masalah seni itu dibawa oleh para sufi masalah akidah untuk menyatukan diri kepada Tuhan. Ya. Ya kan? Jadi salah satu tarikatnya adalah seni, itu persoalannya. Untuk manunggaling kaula Gusti, kan gitu. Apakah menyatu dengan Tuhan itu hulul dan ittihad itu benar atau salah? Nah, bagaimana itu? Ini ada masuk aja ini. Salah tuh ittihad. Salah itu menurut Ibnu Rus, salah itu, Prof. Enggak, pendapat Anda benar. Ibnu Rus kenapa menyalahkan? Menurut Ibnu Rus itu Tuhan tidak sama dengan makhluk hidup. Tidak bisa berubah. Ya, ada masalah dong. Kok Tuhan sama dengan makhluk hidup gimana deh? Kalau ada kata yang sama ya berdosa besar dong. Ya kalau menurut Hamzah Fansuri kan bisa bersemayam sifat Tuhan kepada makhluk. Nah kalau bersemayam itu seperti apa semayamnya? Ya seperti pendapat saya itu ya dosa besar, sama dengan orang Kristen. Karena coba dengarkan, karena Yesus itu adalah Tuhan. Ya, Tuhan yang hadir ke dunia. Apa benar tuh itu? Nah, itu yang pakai oleh para sufi. Yesus adalah Tuhan yang hadir ke dunia, yang berbentuk manusia, yang bersemayam pada diri Yesus. Berarti para sufi itu kafir, Bro. Sebabnya Yesus itu manusia sakral, menjadi Tuhan. Itu kan sapi mau aja tuh dan halas, segalanya. Nah, ada tempat tentang pendapat saya tadi. Pendapat saya salah itu. Bagaimana dengan itu sama dengan paham dari orang-orang Kristiani. Yesus itu adalah kehadiran Tuhan di dunia ini. Dan dia bertempat pada diri Yesus. Itu Yesus adalah sebagai Tuhan. Itu yang disembah juga. Oh, dampaknya bukan main itu. Jadi itu bukan main loh. Jangan dangkal memahami tasawuf loh. Nah, kita kalau berdebat tasawuf harus ya serius dong. Kita baca kitabnya. Bagaimana itu? Tapi bagaimana dengan hanya ada seperti Hamzah Fansuri itu aja. Harus lebih jalan dari mana sumber pendapat mereka. Mereka kan bukan orang-orang hebat juga. Pasti ada bacaannya dong. Ya, Bro. Ya. Mereka kan punya kita bacaan itu. Di mana bacanya? Oh, Ibnu Arabi. Kita baca Ibnu Arabi di mana sumbernya? Dia bukan nabi kok. Walaupun dia mengklaim dirinya nabi. Karena banyak orang menganggap Ibnu Arabi itu juga sama dengan Nabi, itu yang ilmunya. Apalagi dah anggap Tuhan. Ya kan itu kan. Kalau menurut Prof sendiri misalnya perhati-perhati yang dilakukan para ahli torika itu yang menggunakan seni beribadah menggunakan sikit, kira-kira tidak bertentangan dengan Contohnya apa? Ya contohnya mungkin ya Jalan Dua Rumi misalnya menggunakan tarian-tarian dan sebagainya. Atau mungkin yang lain-lainnya. Anda pernah lihat enggak tarian Arumi itu? Pernah lihat enggak? Ya. Pernah lihat atau tidak? Iya. Apa seperti apa? Saya sendiri menghadirkan di UIN ini loh. Oh, gitu. Seperti apa? Ya, saya yang menghadirkan waktu saya dekat di Solo itu. Iya, ya. Saya menghadirkan itu dari orang-orang tadi kan orang-orang dari Turki sana kan, sampai sekarang apa-apa seperti itu.
Tetapi yang menjadi persoalan nanti sampai mengulang di kaulah seninya itu menyatu dengan Tuhan. Artinya bertempat al-hulul ittihad, kan? Itu Jadi artinya itu sebabnya orang-orang Kristiani meyakini sesungguhnya Isa itu adalah Tuhan yang bertempat pada dirinya. Itu yang disembah. Anda tidak bisa selamat kalau tidak percaya pada juru selamat itu. Tidak bisa masuk surga. Dan paham-paham begini bahkan dia ambil juga pada usaha-usaha kiai. Anda menyesatkan nama kiai sudah diambil dari agama itu. Bagaimana Izin, itu? Prof. Izin, Prof. Silakan. Jadi mungkin alangkah baiknya, jadi harusnya pemakalah tadi melakukan sebuah distingsi terlebih dahulu bagaimana sastra dan seni dalam Islam. Artinya jangan kemudian langsung menempatkan kepada polemik, karena memang nanti itu akan kalau istilahnya teman-teman belum diberikan penyampaian tentang pendasaran dari seni dan sastra Islam itu sendiri, nanti akan lompat nanti. Maka kemudian saya pribadi di sini masih belum paham arah pembicaraan ini, karena wacana yang dimunculkan adalah polemik gitu loh. Akhirnya kemudian menimbulkan polemik itu sendiri, karena ketika pemakalah misalnya tadi, mohon maaf, misalnya menyampaikan polemik tentang Hamzah Pansuri dan Araniri, tapi secara teoritis tidak bisa menampilkan contoh-contoh itu. Padahal itu yang saya tanyakan tadi. Makanya makanya kan dia giring kita ke sana kan. Dan itu saya minta contoh seperti apa. Betul, Prof. Dan dia sudah merendahkan para fuqaha. Ini yang tidak boleh cara berpikir kita akademisi. Nah, itu makanya itu harus dijelaskan dua-duanya. Pemaparannya tadi mungkin melompat, Prof. Makanya kemudian mungkin pemakalah bisa mengelaborasi lagi. Jadi biar arah pembicaraannya tidak melompat-lompat. Karena memang sangat krusial, karena dari segi pendefinisian sendiri di artikel itu belum nyantol sebenarnya, Prof. Apa itu seni, apa itu sastra Islam misalnya. Kemudian juga tadi penjelasan pemakalah kedua mengenai seni Islam dalam pemikiran Syekh Rosen Nasr, saya kira masih belum spesifik misalnya pembahasannya, karena sangat kita maaf saja ya, karena kita pilihannya online susah juga jadinya. Ya kalau saya pertanyakan kenapa kok saya Ustaz Nasir yang diangkat? Kan itu menjadi persoalan juga kan? Apa? Betul, Bro. Banyak para studi yang lain, lain. Kenapa? Misalnya yang paling terbaik itu pendapat saya kalau bicara masalah ini. Kenapa Anda tidak ambil Ismail Al-Faruqi? Betul, Bro. Ada seni, ya kan? Ada seni tauhid itu. Seni tauhid, betul. Nah itu, kenapa tidak itu? Kenapa kok ini Anda ambil adalah misalnya dari sana gitu kan? Yang Ustaz Nasir. Seni tauhid itu luar biasa itu, dan masalah tauhidnya itu luar biasa. Itu ada Ismail Faruqi. Tidak susah-susah itu sudah diterjemahkan juga bahasa Indonesia itu. Sudah banyak. Nah, bagaimana tuh Saudara Ahmad, Saudara siapa lagi tadi? Al-Sad. Ya Prof, mungkin itu menjadi masukan juga. Atau ini lagi tadi, Anda bisa enggak untuk menjelaskan, itu bisa mengajukan pada Saudara Terdini ya, bisa enggak membedakan antara seni Islam dan seni Barat tadi? Ada kan mengangkat Barat tuh merendahkan Islam. Oh, Islam itu tidak punya, orang Timur ini rendah gitu sudah. Nah, apa bedanya? Pada seni kita kalau bersumber dari Al-Quran itu sangat tinggi sekali dong seni Islam itu, gitu. Apa hebatnya seni Barat itu? Atau ada, saya tanya aja pada Anda, apa sih perbedaan yang mendasar seni Barat dan seni Islam? Mungkin Arsyad bisa menjawab masalah sini. Arsyad. Apa bedanya seni Barat dengan seni Islam? Seni Barat dan seni Timur. Ya Timur itu kan ya masuk Islam maksudnya itu. Iya Pak, ya Prof. Agak susah dijawab ini ya. Bukan masalah saya merendahkan atau tidak merendahkan, Prof. Akan tetapi menurut apa yang
Saya baca sebentar, saya buka dulu ini. Kalau melihat sejarah perkembangan seni, kalau dibandingkan dengan Barat, itu perkembangan seni di Islam, di Timur Islam, di Islam Timur, di Timur Islam dan di Barat itu lebih berkembang karena di Timur Islam itu sendiri tokoh-tokohnya itu di masa klasik ya Prof. Ya. Itu lebih banyak membicarakan mengenai teologi dan etika, sedangkan di Barat selain itu, selain teologi dan etika, saya rasa rata-rata lah. Tapi di estetika mereka juga saya pikir concern terhadap estetika seperti itu kurang lebih. Jadi di Timur itu untuk menguatkan akidah para umat Muslim, jadi lebih banyak membahas mengenai akidah atau teologi dan etik seperti itu kurang lebihnya. Anda tidak melihat estetika dalam Islam di Timur itu. Anda lihat semua bangunan-bangunan masjid, gedung-gedung itu estetikanya luar biasa. Anda pernah pergi ke Spanyol sana, ke Andalusia. Oh itu luar biasa. Orang Barat mengambil dari Andalusia itu, mencontoh dari sana. Oh luar biasa itu. Anda lihat ke Turki, Anda lihat ke Iran sana, termasuk dan segalanya, kan? Belum ada biayanya, Prof. Karena itu kita pakai dari ungkapan daripada Ibnu Taimiyah, ketidaktahuan kita bukan berarti tidak ada dengan menafikan Islam. Gitu. Anda punya yang lain, kita biasa yang punya logika seperti itu. Ketidaktahuan kita dengan Islam teranggap tidak ada, dan kemudian kita angkat yang lain. Gitu. Oh dunia Barat itu jauh lebih hebat dari kita. Coba Anda pergi ke Mesir, ke Zaituna sana, Anda pergi ke negara-negara Barat itu luar biasa itu. Anda pergi ke Spanyol, Alhambra itu luar biasa itu. Ada sampai sekarang itu ada visualisasi surga di Alhambra itu sana. Surga, apa yang dikatakan surga dalam Al-Quran itu divisualisasikan. Ada sampai sekarang, itu dicontoh oleh dunia Barat. Betul Prof. Di masa awal-awal Islam itu tradisi dan seni Islam itu berkembang begitu pesat. Bahkan posisi seni Islam itu secara akademik dianggap setara dengan pengetahuan Islam yang lain. Seni Islam itu bahkan menjadi media paling ampuh itu Prof. Dalam misalnya menjelaskan hakikat Tuhan serta perjalanan spiritual seseorang melalui metafora-metafora visual kayak estetika di masjid-masjid gitu-gitu, kaligrafi yang ada di masjid kayak gitu Prof. Dan lebih jauh coba aja kalau kita belajar Al-Quran, kan kita belajar ada balaghah, ada bayat, ada mani, ada badi itu kan. Kita indah atau tidak itu? Iya Bro. Oh balaghah itu kan luar biasa. Ada bayat, ada mahni, ada itu luar biasa keindahan Al-Quran itu bersumber dari Al-Quran itu sendiri, suatu keindahan, suatu kesempurnaan. Di dunia Barat seperti sekarang. Kita melahirkan tadi ada kaligrafi, melahirkan seni suara, melahirkan seni lukso, bermacam-macam muncul dari sana itu, ya kan? Oh itu luar biasa dari Al-Quran aja. Nggak ada dunia Barat sampai sekarang itu. Nah, tapi apa yang membedakan di dunia Barat seninya itu apa? Kenapa kau terkenal di dunia Barat? Alirannya seperti apa itu? Sedikit mungkin barangkali Prof. Bisa untuk sedikit mungkin saya menjelaskan perbedaan antara seni Barat dengan seni Islam. Ya silakan Ustaz. Oke, mungkin yang pertama konsep representasi seni Barat biasanya itu cenderung lebih mengutamakan representasi visual atau realisme, sementara seni Islam lebih menekankan pada abstraksi dan simbolisme. Yang kedua, penggunaan gambar. Seni Barat sering menggunakan gambar manusia, hewan, atau bentuk-bentuk lain yang dianggap dapat mempresentasikan realitas, sementara seni Islam lebih menghindari penggunaan gambar manusia dan hewan dalam seninya,
karena dianggap dapat mengarah pada penghambaan terhadap objek tersebut. Yang ketiga, motif dan simbol. Seni Islam banyak menggunakan motif geometris dan simbol-simbol yang memiliki makna filosofis dan religius, sementara seni Barat cenderung lebih berfokus pada ekspresi pribadi dan emosi. Yang keempat, fungsi. Seni Barat seringkali diproduksi sebagai karya seni tunggal yang dimasukkan untuk dipamerkan atau dijual, sementara seni Islam cenderung lebih diarahkan pada fungsi religius seperti hiasan dalam masjid atau Al-Quran. Itu mungkin kira-kira yang membedakan. Seni yang paling indah di dunia Barat itu apa? Apa, Prof? Gimana, Prof? Seni yang paling indah di dunia Barat itu apa? Nanti supaya Anda tahu apa perbedaan yang paling mendasar di dunia Barat itu seni yang paling indah. Roman. Hah? Roman. Seni yang paling indah itu kalau Anda tadi katakan patung kan, paling indah itu adalah wanita yang paling indah. Ya. Itu urusan wanita, gitu kan? Betul. Wanita yang Sepakat, paling Prof. indah, wanita yang bagaimana? Gitar Spanyol. Enggak, coba. Oh, di mana nih ya? Habis media nggak di kanting, ada di kanting itu dijual. Iya, 5.000. Jadi wanita yang paling indah itu siapa? Bang Sabri, mic-nya dulu. Wanita yang paling indah itu siapa? Yang Wanita yang bagaimana? seperti gitar Spanyol. Nah, itu dia, Bro. Wanita yang paling indah di dunia Barat seninya itu adalah wanita tanpa busana. Ya. Wanita tanpa busana. Coba Anda lihat Bunda Maria. Tidak indah sama sekali, Bro. Itu, Bro. Hah? Tidak Bunda indah. Maria. Ya. Coba Anda lihat, dia lagi menggendong Yesus. Coba tiap gereja kalau Anda pernah masuk dalam. Dia menggendong Yesus. Terbuka dadanya. Hah? Yesus yang lagi kecil kan digendong oleh Bunda Maria. Itu dadanya terbuka. Coba aja lihat, dia pakaiannya sangat minim sekali. Itu tuh semuanya. Itu penampilan, body itu adalah suatu hal yang sangat indah sekali. Sampai sekarang, senang berpegangnya. Karena itu iklan-iklan semuanya dipegang wanita-wanita. Itu terpengaruh oleh dunia Barat gitu. Body-body wanita itu sangat ampuh untuk dijual di dunia Barat dan terpengaruh ke Indonesia. Dan itu sebabnya dunia Islam akan membatasi hal-hal seperti itu. Jadi bahasa wanita yang diperjualkan bodinya di tempat umum. Gimana komentar Anda? Ya memang seni Barat itu memang cenderung untuk ke hal-hal itu yang memang dari asalnya itu seperti itu, dasarnya itu dasar filosofisnya seperti itu. Lebih yang kepada diambil dari Yunani seperti itu. lebih kepada syahwat, Prof ya. Nanti di dunia ini kan itu juga. Kalau di mana letaknya Al-Quran itu syair-syair Al-Quran bahasa Al-Quran pada saat jahiliyah itu. Kalau syair-syair jahiliyah kan bagus sekali kan. Tetapi sumbernya tuh untuk menggombal nafsu, memancing nafsu-nafsu. Itu syair-syair jahiliyah, coba lihat nanti Anda baca punya syair jahili itu. Ini yang dibantah oleh Al-Quran. Al-Quran menawarkan suatu syair yang luar biasa indahnya. Bahasa yang sangat indah sekali. Gitu. Nah, pada mulanya orang berpegang para penyair-penyair itu hebat sekali, tetapi kemudian datang Al-Quran berpindah ke yang tadi. Gitu. Itu luar biasa. Jadi Al-Quran kalau saya tanya pada Anda, yang paling hebat di dunia Barat, dunia Arab itu waktu itu apa? Mu'allaqat. Nah, mu'allaqat itu apa? Syair, Bro. Syair-syair yang syair. Setiap tahun dia ada sembara syair-syair, puisi-puisi mana yang terindah nanti digantung di Ka'bah itu mu'allaqat kan? Ya, betul, Bro. Peradaban yang paling tinggi di dunia dalam bidang sastra. Orang Arab. Kalau di Yunani peradaban paling tinggi adalah dalam bidang filsafat. Kalau Italia peradaban paling tinggi itu adalah dalam bidang hukum.
dunia Arab peradaban paling tinggi adalah dalam bidang sastra. Setiap tahun diadakan sayembara berpuisi bersyair. Orang 1 jam, 2 jam, 3 jam bisa tidak membaca teks. Luar biasa kan? Luar biasa sekali, Bro. Anda pergi ke Taman Ismail Marzuki sana, orang berpuisi bersair, 1 halaman itu sudah harus dibaca kalau kita di Indonesia ini. Kan dah cerdas itu. Untuk berpuisi bersair, 1 halaman, 2 halaman itu sudah dibaca. Di dunia Arab, berjam-jam tidak pernah baca dia. Syair dan puisi itu. Kenapa dia tidak baca? Karena kekuatan hafalannya, Prof. Karena dia tidak bisa baca kan? Ya, tapi kekuatan bacaannya itu luar biasa. Karena bahasa itu indah, lebih mudah menghafalnya kan? Gitu. Nah, itu berpuisi bersama, oh luar biasa itu, dan luar biasa keindahan bahasa Arab. Tetapi dalam konteks seperti itulah turunnya Al-Quran pada Nabi kita. Nabi kita tidak ahli dalam bidang sastra, tidak pintar bersair, turun kepada Nabi kita. Tidak mungkin orang Arab menuduh Nabi Muhammad adalah orang-orang ahli syair. Tidak mungkin bikin Al-Quran bikinan Muhammad, tidak mungkin dong. Kenapa? Kenapa kok Al-Quran bisa menyaingi orang-orang hebat-hebat tadi? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina Fa'tu bisur. coba yang ditantang oleh aku ada orang-orang hebat-hebat tadi itu loh. Penyair-penyair yang hebat-hebat. Para sastrawan yang hebat-hebat ditantang oleh Al-Quran. Tidak mungkin Muhammad menantang. Dia tidak ahli kok. Tidak mungkin Nabi Muhammad belajar. Tidak pernah belajar masalah itu. Dan itu tidak mungkin orang-orang Arab jahiliyah itu menuduh Muhammad Al-Quran adalah bikinan dia. Tidak mungkin. Tetapi luar biasa Al-Quran. Dan kita harus sadar sampai detik ini bahasa yang bertahan hanya bahasa Arab. Karena Al-Quran. Ya. Nah, saya kira kalau tidak kita ini yang mengangkat Al-Quran siapa lagi? Ya kan? Jadi kalau kita bicara tentang sastra monggo aja, kita berbicara tentang seni monggo aja, ya kan? Karena itu sudah banyak isyarat-isyarat. Coba kalau Al-Quran luar biasa, ya kan? Kita bicara seninya, sastranya, dan bagaimana tradisi Arab. Nah, setelah itu mendapat saya, anda ini sebaiknya juga nanti banyak para sastrawan dan banyak Arab itu sekarang yang menulis bicara pendekatan Al-Quran dalam bidang sastra, ya kan? Budaya Arab dalam bidang sastra. Nah, itu yang diangkat mesti Al-Quran. Prof. Silakan. Jadi kan melihat mukjizat sebelum Nabi Muhammad itu kan berbentuk kayak tongkat menjadi ular, ya kan? Nah, terus tuh bisa menghidupkan orang mati. Nah, Nabi Muhammad, bentuk mukjizat Nabi Muhammad adalah Al-Quran itu memang karena konteksnya masyarakat Arab pada saat itu memang menggantunggi syair-syair ya. Keahliannya, kehebatannya dalam bidang syair. Nah, ada sesuatu itu. Karena itu saya bilang kalau kita lihat masa lalu ke dunia Arab itu adalah dalam bidang sastra. Kalau kita melihat ke masa lalu dari Yunani adalah dalam bidang filsafat. Kita melihat masa lalu itu adalah apa? Dalam bidang paham. Terus apa Italia dalam bidang hukum. Kalau kita melihat masa lalu Indonesia ini apa? Penjajahan. Tidak dong, kita melihat masa lalu kita tuh ada tadi gimana sih Betul. Oh, tradisi budaya. Nah, itu masa lalu kita Indonesia, dan masa lalu kita bukan Islam di Indonesia ini loh. Masa sekarang juga enggak budayanya itu. Masa lalu tidak, masa kemarin tidak, masa sekarang tidak, masa depan akan ke Indonesia. Masa punya sastra Islam, Bro. Karena itu saya juga pesimis, saya bilang lihat ada kayak gini. Iya, masa depan Islam kayak apa ke depan ini? Ya. Tidak serius kayak saya lihat itu gimana sih ya? Anda sudah dikasih, so kok tidak serius gimana sih? Iya. Kalau kita kembali pada Al-Quran, pada siapa lagi kita andalkan?
Siapa? Dan saya terus terang pada Anda, saya tidak punya latar belakang tafsir loh. Saya latar belakang saya filsafat Islam, tapi saya melakukan pendekatan Al-Quran dengan pendekatan filsafat. Oh, luar biasa. Filsafat mesti berbicara tentang aksiom apa estetika, tentang etika, pendekatan sana. Nah, jadi luar biasa. Kita bisa bandingkan dengan dunia barat tadi, kan tidak terbayang yang tidak ada nih. Keindahan dunia barat. Kenapa kok wanita tanpa busana? Anda lihat lukisan-lukisan di mana saja. Bunda Maria tanpa busana. Anda masuk gereja-gereja itu. Itu bagi dia adalah seni yang tertinggi. Karena di dunia barat Tapi kalau kita di dalam Islam, alam ini sangat indah sekali, kan begitu kan? Alam sangat indah sekali, tentu keindahan alam, seni alam ini masuk pada lukisan-lukisan yang ada di masjid-masjid. Anda lihat di Al-Habra itu, lukisan di pada masjid di Cordova itu luar biasa. Itu lukisan keindahan alam ini masuk pada keindahan kepada kita. Kita sujud hadapan pada Allah bersama dengan alam ini. Itu sebabnya masjid itu lukisan-lukisannya seperti itu. Ya. Jangan lukisan perempuan-perempuan lah masuk masjid. Ya. Nah, kita bangga bagaimana sih itu. Enggak, bukan saya bukan merendahkan Anda ya, enggak. Bahkan kita mengangkat perempuan kita itu seperti itulah. Ya. Sangat mulia sekali oleh Al-Quran. Ya, bagaimana Mbak Tata? Iya, Prof. Kalau kayak misalnya lukisan-lukisan di Yunani gitu kan, di dunia barat itu memang menonjolkan tubuh. Iya. Memang banyak lukisannya seperti itu, Prof. Mungkin karena pandangan material visual tadi ya, Prof. Sebagai manusia dianggap ciptaan Tuhan paling sempurna, jadi diwujudkan banyak dalam lukisan di dunia barat itu konsepnya seperti itu. Wanita ya. Wanita menjadi ini, tapi itu tadi kayaknya memang sudah lama patriarki gitu yang sangat berkembang pada saat ini. Bedanya dengan dunia Islam yang tidak menjadikan wanita sebagai seni tertinggi tadi, tetapi menjadikan alam, bentuk-bentuk simbol itu sebagai fungsinya sebagai religiusitas itu. Jadi berarti Prof, Iya lah tuh. berarti di dunia barat itu seni itu sangat bebas ya, Prof. Iya. Saya masih ingat ya masa Anda sudah pernah nonton film ini enggak kemarin itu? Tenggelamnya kapal Van der Wijk Buya Hamka. Ya, pernah, Sudah, Bro. Pernah. Nonton kemarin enggak? Nonton enggak? Nonton. Nah, itu. Nonton bro. Nah, coba baca apa kisah-kisah Buya Hamka itu tinggal kapal Van der Wijk gitu kan. Apa pesan yang ingin saya jelaskan kepada Anda? Dia itu pernah dulu diundang waktu dia masih hidup ya, almarhum masih hidup. Dia pernah diundang ke Bali. Waktu itu ada semuanya pertunjukan seni-seni, kan dia orang seniman juga ya. Nah, jadi dibawa ke Bali, kemudian dilihatkan. Waktu itu ada seni yang tanpa busana tadi. Kemudian Buya dibawa sana. Buya, bagaimana penilaian Buya tentang seni ini? Apa jawaban Buya Hamka waktu itu? Ada sebuah lukisan tanpa busana, perempuan tanpa busana. Ditanya pada Buya, orang mengatas Buya Hamka kan, Buya, bagaimana pandangan Buya dalam bidang seni ini? Apa jawaban Buya? Saya juga seorang seniman, kata. Dia tidak langsung mengkritik orang itu kan. Saya juga seorang seniman. Masa enggak ada? Jangan jauh-jauh lah. Anda ini kan hafal Asmaul Husna ini, ya kan? Nah, Asmaul Husna itu kan gunanya keindahan itu kita menghiasi diri kita dengan keindahan-keindahan itu kan, ya kan?
Apa keindahan yang ada kita hiasi diri kita dengan Asmaul Husna. Nah, bagaimana? Silakan. Tadi kan Bang Safri mengatakan bahwasanya Islam ini yang membedakan Sunni Islam dengan Sunni Barat itu di bagian simbol. Itu juga saya ingin menambahkan bahwasanya benar adanya ketika saya melihat dalam arsitektur Islam ataupun Imarah Islamiyah itu menara masjid, makanya kayak seperti yang ada di Afrika Utara itu di Tunis, Aljazair, Mauritania dan sebagainya, Libya, itu karena menganut mazhab Maliki, maka mereka menyimpulkan menara masjid itu dengan 4 menaranya. Sudutnya itu 4, Bang. Nah, itu sudut menara 4 itu menyimbolkan bahwasanya masjid ini merupakan aliran mazhab, mungkin itu Empat, kenapa? Memiliki kok 4 kenapa? Enggak ada, saya tahu itu. 4 itu simbol pada Maliki. Ya, kalau apa ya? Kalau seni kan biasanya bicara tadi seni abstrak atau seni itu. Ya, itu sebabnya kita kaligrafi aja kan merupakan abstrak seni. Jadi bagaimana kita menghadirkan sebuah yang abstrak? Misalnya kalau saya katakan pada Anda, seni ya. Seni itu apa tadi? Seni itu keahlian, Prof. Keahlian atau hasil dari keahlian itu. Ya, kalau itu hasil dari seniman. Yang seni itu seperti apa? Keindahan. Sama enggak antara seni dengan indah? Sama, Pak. Seni indah. Ya lain dong. Beda, karena itu tergantung objek yang melihat seni itu. Tidak semua seni itu indah, ya kan? Coba Anda lihat, itu seni-seni orang primitif itu seni atau tidak? Seni, tapi belum tentu indah. Ya, kalau dulu seni-seni orang suku Akmat kan seni kan, tapi belum tentu indah. Ini berbeda. Nah, itu jadi apa? Jadi sesungguhnya kalau kita berbicara tentang seni ya, kita inilah, Anda ingin menyampaikan pendapat atau tidak? Pendapat itu ada, Anda mempunyai pendapat Anda itu adanya di mana? Di dalam pikiran. Hanya dalam pikiran, ya kan? Jadi kemudian apa yang ada dalam pikiran Anda itu, Anda mau mengekspresikannya atau tidak itu? Ekspresikan. Anda mau mengekspresikan apa yang ada di dalam diri Anda. Jadi waktu Anda mengekspresikannya itu adalah keakuan Anda sendiri, itu yang diri Anda. Kemudian bagaimana Anda mengekspresikan apa yang ada di dalam diri Anda, itulah Anda. Bagaimana Anda menyampaikan, misalnya, itu banyak faktor. Bagaimana Anda memakai bahasa, ya kan itu kan? Yeah. Atau Anda memakai bahasa itu bagaimana Anda memilih kata-kata, bagaimana cara Anda menyampaikan. Itu kan apa yang ada di dalam diri Anda sendiri. Bagaimana Anda mengucapkan, bagaimana Anda menyusun kata-kata itu semua. Itu adalah merupakan sebuah seni. Itu adalah diri Anda. Dan itu yang dibaca. Anda memperlihatkan keakuan Anda kepada orang. Ini loh diri saya.
Kalau itu kita hanya melihat ekspresi orang, gitu kan. Kalau itu di dalam agama kita dikatakan Anda melihat ekspresi Anda itu dengan indah. Allah itu ada indah. Innallaha jamil Hibul Jamal. yuhibbul jamal. Kan begitu kan? Jadi kita diharapkannya indah. Coba misalnya siapa ini yang tak pernah ngomong nih, Mbak Sabia. Oke lah, Mbak Tata aja lah saya bilang kan. Mbak Tata, Iya, Prof. tadi waktu mau ke sini, mau mau kuliah ya, Iya. ini fotonya asli enggak ini? Yang Iya, tampil Prof. ini. Hah? Iya, Prof. Iya, Prof. Tapi kayaknya di TV enggak kayak gini lah ya. Ini foto yang ditampilkan foto yang lain loh. Ini foto waktu wisuda, Prof. Nah, itu dia. Jadi dia tidak menampilkan aslinya kan? Iya. Nah, itu harus kita perhatikan betul tuh. Jadi kita bersembunyi di balik keaslian kita. Kenapa tidak yang aslinya kita tampilkan? Jadi kita biasa tidak jujur pada orang lain loh. Ya kan? Iya, benar, Prof. Pak Saiful. Ini Saya asli atau Prof. tidak? Halo. Nah, alhamdulillah. Bajunya dipilih seperti ini kan pilihan kan? Ya, Pakai peci kan? betul. Kan pilihan untuk menampilkan diri. Ya. Jadi kenapa seperti ini? Itu jati diri kita. Al-Quran itu kenapa misalnya Alhamdulillah. Kenapa kok mubtadanya begini, kabarnya begini, jar majrur. Kenapa kata-kata Alhamdulillah yang dipakai? Kenapa hanya khusus kepada Allah, kita memuji hanya khusus kepada Allah? Tidak ada Alhamdulillah. Itu luar biasa kalau kita kaji. Nah, jadi kita mengekspresikan diri kita, dan apa yang di dalam diri kita ini, apa yang ada pada kita. Kira-kira itu Prof, mengekspresikan diri itu kan bukan seni itu ya? Itu yang seni, ya itu yang seni. Jadi apa? Anda yang tampak sekali Pak Sabri ya, itu kan Anda menampilkan diri Anda. Iya, karena bagian daripada seni. Misalnya, kalau tadi Anda kan siapa tadi itu kan pakai peci tadi tornado, enggak kan? Misalnya ini apa ibu-ibu kan kalau di rumah itu kalau ada meja di atas meja tadi ada apa lagi Mbak Tata? Apa, Prof? Ada meja tamu. Di atas meja tadi ada apa lagi itu? Ada pas bunga biasanya, ada pas Prof. bunga, ada apa lagi? Ada kue dan apa alas Kopi. Artinya itu apa? Kenapa kok ada alasnya lagi? Kenapa ada ini? Kenapa ada ini? Iya. Kan seharusnya bukan kan sudah selesai kan? Kan itu ada nilai-nilai seni dalam diri kita. Jadi tidak hanya yang penting yang sudah ada aja. Kenapa harus kue? Misalnya seperti Mbak Tata. Kenapa kok pakai seperti ini? Ada nilai seni dalam diri kita. Allah menempatkan nilai seni itu dalam kita. Itu yang manusia. Yang mempunyai nilai seni adalah manusia. Dan sekarang ini bangsa kita tidak mempunyai seni lagi. Padahal dia kekerasan di mana? Itu yang ditampilkan. Bahasa-bahasa di wasa-wasa segala itu. Bahasa yang dikeluarkan, ditampilkan. Manusia yang tidak beradab, yang tidak berbudaya. Seharusnya pendekatan kita ke sana dong. Iya. Apa sih cebong-cebong kampret itu? Bahasa kayak itu. Kan? Itu kan manusia yang tidak berbudaya. Kan? Masalahnya Prof, Iya. Tampilan kata-kata, menyusun kata-kata untuk berbohong dan segalanya. Kan tidak berbudaya. Kebudayaan adalah penampilan apa yang kita lihat itu adalah penampilan kita sendiri. Itu menampakkan kecerdasan kita, menampakkan kesempurnaan kita di sana. Cerdas atau tidak kita menampilkan itu? Sempurna atau tidak? Coba lihat Pak Saiful Arif ini. Ikan penampilan luar biasa nih kan. Masya Allah. Allah menanamkan sifat keindahan itu pada diri kita. Itu fitrah. Hanya ada pada manusia. Jadi Islam
mempunyai nilai yang sangat indah sekali. Itu fitrah manusia. Jangan kita menyimpang dari fitrah kita. Itu dalam bahasa Arab namanya fanul islami, fan, keindahan. Ya. Harus kita jaga itu. Ya, yang punya keindahan itu hanya manusia. Kita susun, kita ada kembang di rumah kita, ada bermacam-macam kan. Ada yang kembang ini, ada kembang ini, ada kembang. Kita butuh pada keindahan loh. Ini bangsa kita ini sudah gersang kehidupannya. Kita tidak, kayaknya sudah abai pada keindahan. Ya, ini topiknya kan saya belum baca apa yang ada tulis tadi kan. Ya, kita sini. Tapi ini kan kalau dalam bahasa filsafat kita berbicara tentang ontologis kan. Ya apa tentang apa aksiologis kan. Aksiologis keindahan. Keindahan itu ya ini ada nilai-nilai etikanya. Kalau bilang di sana ada nilai etika dong. Jadi seni bukan hanya dibentuk seni kan gitu kan. The seni itulah kalau saya mengatakan tadi dengan seni itulah kita bertransenden kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah itu Maha Indah. Kalau kita mau ibadah kita dengan keindahan itulah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, alam ini indah dan Allah itu sangat senang pada keindahan. Dan keindahan itu merupakan fitrah yang ditanamkan oleh Allah pada diri kita masing-masing. Berarti seni itu selalu berorientasi kebaikan ya, Prof? Seni itu selalu berorientasi pada kebaikan. Ya terserah aja. Ada seni yang demi seni kan begitu juga. Ada sains yang demi sains, tapi kita tidak begitu. Ada masalah-masalah etika. Etika adalah dasar dari kehidupan Nabi itu diutus. Moral, akhlak kan begitu kan? Ya. Jadi itu tidak bisa. Jadi bukan seni demi seni. Kalau seni demi seni saya bilang ya Lady Gaga aja dulu diundang. Kenapa? Tentang itu. Memang kita bukan anti seni kok. Karena seni ada standarnya, ada nilai etika. Nggak bisa ada tuh bebas seni begitu aja. Kalau bebas seni ya dunia ini menjadi hancur dong. Kita itu ada nilai-nilai etika kan ada kan. Coba lihat lepas daripada etika. Kita di Indonesia ini luar biasa. Dan bahkan pejabat-pejabat yang jauh daripada etika, orang-orang yang jauh dari etika bagaimana sih? Pendidikan jauh dari etika. Semuanya terjauh dari masalah moral. Berarti kesimpulannya bangsa kita ini tidak berseni ya, Prof? Kesimpulannya bangsa kita ini tidak berseni sama sekali ya, karena nggak ada yang punya etika. Ya kalau ada ya sudah tipis lah gitu. Sudah tipis lah etikanya. Nah, bagaimana kira-kira nih Prof, kan tadi kan dikatakan bahwa innallaha innallaha jamalun wa yuhibbul jamal misalnya. Terus misalnya orang perempuan misalnya mengekspresikan dirinya dengan penampilannya misalnya kan itu ekspresi misalnya dia. Itu dengan niat, bukan niat untuk bagaimana tetapi dengan niat itu tadi bahwa saya mensyukuri pemberian Tuhan. Nah, kira-kira ekspresi seperti ini apa melanggar etika atau tidak gitu? Karena misalnya kan perempuan misalnya mungkin sudah umuran 40 tahun atau apa ya, nanti takutnya tidak laku kalau misalnya dia tidak lakukan itu. Kira-kira bagaimana itu, Prof? Kok ada persoalan laku dan tidak laku itu bukan saya. Gimana sih? Itu kenapa kok konteksnya ke sana? Tapi Prof memang pada kenyataannya memang seperti itu sekarang, Prof. Jadi seni itu ditampilkan dengan dalih eksistensi. Ya tidak apa-apa kan tadi kita sudah bilang, ya jelaskan tadi Allah itu indah dan Allah senang pada keindahan. Apa masalahnya? Karena ada mengatakan, oh ya saya tidak mau itu lebih udah pakaian Anda kenapa tutup kayak gini? Ya kan? Kok tidak mau tutup kayak gini? Udah telanjangan seperti orang jahiliyah, ya kan? Ya kenapa? Nah, telanjangan aja ke orang jahiliyah gitu karena kan Islam itu menjadi suatu hal hidup yang menjadi indah. Supaya hidup itu jangan gersang, ya kan? Seni itu kan suatu keindahan kan? Keindahan itu ada di dalam diri kita.
Dan bagaimana kita mengekspresikannya kan gitu aja kan. Gimana adanya pada diri kita. Setelah itu kita perlu pada ketenangan itu, kenyamanan itu. Itu disertai nih masalah etika tadi. Kalau misalnya saya katakan, oh kan kita bebas kan gitu kan? Nah, oke kan sempat tadi Pak Sapi ya. Kan memang bebas gitu kan? Misalnya, kalau Pak Sapri di rumah sendirian, ya, makan, boleh nggak duduk di atas meja sendirian? Hah? Boleh kalau tidak ada yang melihat. Makan duduk di atas meja sendirian, boleh enggak? Iya, kalau dalam wilayah kekuasaan kita enggak masalah. Enggak, karena itu kan sendirian kan? Iya. Ya silakan aja, enggak apa-apa. Dan itu ada etika sosial kalau kita dalam masyarakat. Ya, etika sosial dong. Harus ada kita pelihara. Jadi ada etika yang sangat individual, silakan aja kan. Yang ada sendirian di rumah Anda, silakan aja. Anda punya makan dengan garpu dan sendok, atau tidak, terserahnya pada diri Anda. Tapi ada hal-hal yang kita ikuti dalam konteks sosial, ya kan? Saya kira gitu aja. Jadi ada kebebasan kita itu dalam kehidupan sosial ada dibatasi. Nah, sekarang ini yang menjadi masalah, orang tidak mau lagi kembali pada etika-etika agama untuk hidup dalam kehidupan sosial. Mau menurut cara-cara dunia barat, kan gitu sekarang, betul ya? Mau kita mengambil transformasikan dari dunia barat, kita ini kan sudah tertinggal katanya. Sehingga banyak sekali dari pesantren juga memodernisasi kehidupannya itu. Gitu. Nah, sehingga terjadilah bermacam-macam kasus dalam pesantren. Katanya nggak keren kalau tidak ikuti barat, Prof. Nah, itulah. Iya. Atau mindset cara berpikirnya yang sudah berubah. Seharusnya tidak gitu. Silakan materi. Nyampe materi gimana? Ini begini, Prof. Ini malah muncul polemik lagi nih, Bro. Masalah apa? Bahwa kalau Allah itu mencintai keindahan, maka keindahan mana yang ia cintai? Karena saya rasa keindahan itu kan subjektif, gitu, Prof. Bagaimana Profesor menanggapinya? Jadi seperti itu. Anda memakai aliran subjektif. Kalau saya aliran objektif saya. Wah, susah juga itu, Prof. Berarti adu argumentasi aja kita. Ya, karena saya misal seperti ini, Prof. Misal keindahan bagi saya itu adalah kegelapan dan kesendirian dan kesuraman, seperti itu bagi saya indah, Prof. Tapi mungkin, nah iya, tapi mungkin kan tidak ada yang membantah, Iya, Bro. Tapi kalau Anda mempunyai paham, Anda harus bertanpa busana dalam masyarakat. Nah, itu jangan dianggap subjektif itu. Anda tanpa busana dalam masyarakat. Kalau Anda di kamar Anda kembali, silakan aja. Satu subjektif Anda silakan aja. Oh, iya. Karena kita mempunyai etika sosial, saya bilang tadi. Etika itu memang lebih banyak dalam sosial. Ya, kalau Anda di kamar Anda sendiri, ada dan istri Anda di rumah, silakan aja. Tetapi jangan di luar Anda berpeluk-pelukan dengan istri Anda juga. Walaupun istri Anda halal. Kan? Tapi jangan. Tapi itu kan keindahan, Bro. Jadi ada etika sosial. Oh, iya. Anda punya rumah, gitu kan? Kemudian Anda ngontrak di kontrakan. Di sebelah Anda ada teman-teman kontrakan juga. Kemudian Anda main-main gitar, ribu-ribu di kamar Anda sendiri. Orang di sebelah Anda terganggu. Itu ada etika dong. Gitu. Kalau Anda sendiri aja, yang terbatas silakan aja. Berarti estetika itu dibatasi oleh etika, seperti itu, Prof, kira-kira? Bukan dibatasi, dia satu etika itu lebih mendasar, kan? Namanya etika. Nabi itu hanya tugasnya untuk kesempurnaan etika.
Ya, 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 ya. Kan ini nama buistu kan? Hmm. Nabi hanya untuk kesempurnaan etika. Karena itu kita berbusana mempunyai etika dan nilai-nilainya. Nah, kita hidup dalam kehidupan sosial masyarakat. Oke, oke, oke. Nah, siapa lagi? Terakhir, tanya sudah 2:30. Oke, kira sudah clear, Prof. Ya, udah. Apa masih ada? Terakhir, silakan siapa yang terakhir? Ahmad Fadil. Nah, mana Ahmad Fadil? Silakan, masih ada. Ya, Prof. Kalau musik haram bagaimana, Prof? Hah? Kalau ada pendapat mengenai musik itu haram. Musik yang kayak apa yang haram? Musik yang ada yang dipetik seperti itulah. Saya pernah dengar bahwa musik itu haram seperti itu, Prof. Musik itu kan ada dari Arab tuh banyak sekali musik kamus sekarang kan ada di mana sih? Itu lagu Tala Al Badru alaina di mana di HP? Kan keindahan itu suara kan seni suara, seni pahat, seni apa seni itu banyak sekali kan. Orang-orang Arab tuh seninya tuh banyak sekali kan, seni pahat, seni suara, seni lukis, ya kan. Sekarang ini bagaimana perkotaan seninya, bagaimana membuat sungai, bagaimana membuat keindahan banyak sekali. Dan saya bilang keindahan itu adalah suatu fitrah yang ditanamkan oleh Allah kepada kita masing-masing. Dan itu bukan bid'ah ya, Prof. Apanya? Itu bukan sebuah bid'ah ya, musik-musik itu. Sholawat pakai rebana itu kan seni semua. Ya enggak apa-apa. Kok binah kenapa? Kan seni. Ya. Asal jangan Anda anggap itu nilai-nilai yang diperintahkan oleh Nabi. Ya, kalau sini tidak masalah kok. Oke, Prof. Ya, barangkali begitu ya sampai minggu depan. Minggu depan kita sudah offline lagi ya, online lagi. Ya, Prof. Ya, Prof. Mudah-mudahan. Ya. Ini masih di daerah masing-masing ini atau sudah banyak Jakarta? Saya masih di Sulawesi, Prof. Banyak di daerah masing-masing, Prof. Masih di Sulawesi. Wah, luar biasa. Mau silaturahmi ke rumah Prof, nggak tahu Prof mana Prof. Silakan, siap bisa ada. Asal saya di rumah dikontak aja dulu ya. Baik, Prof. Ya, saya kan dekat di UIN ini. Boleh berkunjung, Prof? Boleh. Ya, Masya kita Allah. open house kok. Tunggu saya Alhamdulillah. balik, Bang. Boleh. Tunggu saya Tapi balik dulu, kita Bang. bilang dikontak dulu kalau mau datang ke rumah. Karena kan saya sudah banyak aktif ngajar. Mau minta buku katanya, Prof. Boleh nanti di copy aja. Prof, buku yang mengenai buku ini, Prof. Maaf, izin Prof. Buku apa namanya? Ibnu Taimiyah versus filosofer itu kan saya sudah cari di Shopee, tapi itu nggak ada yang ngerti, Prof. Anda itu ngomong sama siapa? Balik. Ah,